Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Endang Karisma dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua, karena ibu-ibu berkenan untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya, mulai dari nikmat iman, Islam serta kesehatan, kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang insya Allah istiqomah berada di jalannya. Hadirnya saya di sini ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Imam Suprabowo, yaitu tugas ceramah dengan bertemakan ikhlas dalam beribadah. Pastinya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, apa sih itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu amal kebaikan maka hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mendapatkan pujian dari umatnya. Ikhlas merupakan perilaku yang sangat berat dilakukan, meskipun banyak orang yang mengaku dirinya ikhlas, namun belum tentu dia benar-benar ikhlas dalam hatinya. Ikhlas bukan dinilai dari berapa banyak kita beribadah, berbuat baik. Ikhlas dinilai dari hati, dan yang hanya bisa menilai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa mengetahui rahasia hati seseorang. Maka dari itu, saat beribadah, berbuat baik, harus yakin ikhlas untuk Allah semata. Dengan mengharapkan ridho dari Allah, maka yang menjalankannya insya Allah akan mendapatkan pahala serta balasan baik tidak terduga dari Allah. Jika ikhlas sudah tertanam dalam hati seseorang, maka semua pekerjaan yang berat pun akan menjadi lebih ringan. Terdapat beberapa macam ikhlas, mulai dari ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Semua jenis ikhlas yang paling utama dan penting yaitu ikhlas dalam beribadah. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diminta menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melakukan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Pada surat Al-Baqarah menjelaskan tentang ikhlas beribadah dan beragama. Apabila dalam beribadah tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, maka akan membuat hidup menjadi runyam. Dalam beramal, kita akan mendapatkan pahala yang besar serta balasan yang berlipat ganda. Semua itu bisa kita dapatkan dengan catatan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan terlihat baik di hadapan manusia. Setelah mengetahui arti penting ikhlas, maka dari sekarang kita semua harus mulai menanamkan rasa ikhlas dalam hati saat beribadah
insya Allah akan melapangkan semuanya. Amin Allahumma amin. Terdapat beberapa contoh yang dapat kita ambil hikmah saat pelajarannya. Yang pertama yaitu saat seseorang sedang bekerja lalu mendengarkan azan zuhur. Setelah itu ia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Namun hati dan juga pikirannya dilatar belakangi karena hanya ingin menghindari pekerjaannya itu. Maka orang tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam orang-orang yang ikhlas. Sebab alasan yang ia miliki adalah salah satu alasan yang salah. Karena itu melakukan sholat zuhur karena ia melakukan sholat zuhur untuk menghindari pekerjaannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk contoh yang kedua adalah saat seseorang melakukan amal dengan cara sedekah ataupun infak yang bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, maka amal perbuatan tersebut juga tidak dapat dikatakan dengan sikap ikhlas. Ikhlas sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ikhlas awam, yang kedua ikhlas hawas, dan yang terakhir ikhlas hawas al-hawas. Yang pertama ikhlas hawas. Di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melandasinya dengan perasaan takut pada siksaan Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Seperti halnya orang yang melakukan sholat duha agar mereka memperoleh pahala dan juga dimudahkan rezekinya. Kemudian orang-orang yang melakukan sholat tahajud karena ingin dilancarkan urusan dunianya. Yang kedua ikhlas hawas. Akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti, seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas tingkatan terakhir yaitu ikhlas hawas al-hawas. Adalah suatu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kesadaran penuh bahwasanya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena mencari ridho Allah dengan sebenar-benarnya. Amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang mukhlis semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hasrat untuk mencari perhatian ataupun ketenaran di hadapan makhluk lain, entah itu berupa pujian ataupun sejenisnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga akan binasa kecuali mukhlis dalam amalnya. Akan tetapi orang yang ikhlas juga tetap harus waspada dan berhati-hati dalam beramal. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ibu-ibu yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah tanpa mengharapkan pujian dari siapapun. Amin. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Unzur makola wa tanzur mankola. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun.